Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirano Alfairus dari kelas F Prodi Informatika dengan NIM 230001837 Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari kelompok saya. Itu untuk yang pertama ada include IOStream, include fstream, dan include string, serta using namespace std. Untuk include IOStream itu digunakan untuk operasi input-output dengan cout dan cin. Dan setelahnya ada include fstream, itu digunakan untuk operasi file seperti membaca ifstream dan menulis offstream. Lalu ada include string, itu digunakan untuk mendukung penggunaan tipe data string. Lalu ada using namespace std. Itu digunakan untuk memungkinkan penggunaan elemen dari namespace std tanpa harus menulis std di depan. Lalu ada struct KTP. Untuk struktur ini mendefinisikan format dari KTP dengan 3 atribut. Atribut nick, atribut nama, dan atribut alamat. Lalu ada struct barang. Struct ini mendefinisikan format data barang sebagai berikut: string kode dan string tanggal. Lalu ada struct pembeli. Struktur ini mendefinisikan format data pembeli dengan atribut sebagai berikut: KTP, waktu, dan kode barang. Lalu ada deklarasi variabel global. KTP, data KTP sama dengan 100, itu artinya array untuk menyimpan data KTP itu maksimalnya 100. Lalu ada gudang. Barang gudang itu adalah array untuk menyimpan data barang. Lalu ada antrian pembeli. Nah, ini nih untuk menyimpan data pembeli. Lalu ada jumlah KTP. Nah, itu untuk menyimpan jumlah data KTP yang sudah dibuat. Karena ini masih belum diinput, jadinya defaultnya adalah 0. Lalu ada in jumlah barang. Nah, itu tuh untuk menyimpan jumlah data barang yang tersedia. Lalu ada in jumlah pembeli, juga untuk menyimpan jumlah pembeli yang telah tercatat. Lalu ada fungsi load data KTP. Untuk ifstream file data KTP txt itu untuk membuka file data KTP txt untuk membaca data. Lalu ada if file is open, itu untuk mengecek apakah file berhasil dibuka. Lalu ada kondisi while file data KTP, jumlah KTP, nick, lebih dari data KTP, jumlah KTP, nama, lebih dari WS. Itu untuk membaca data nick dan nama dari file ke array data KTP. Lalu WS itu digunakan untuk membersihkan spasi sebelum membaca alamat dengan getLine. Lalu ada getLine file data KTP, jumlah KTP dan alamat. Itu tuh untuk menambah jumlah data KTP yang telah dibuat. Lalu ada file close, itu tuh untuk menutup file setelah selesai membaca. Lalu ada fungsi sign in. Nah, itu untuk fungsi sign in itu cout-nya itu menampilkan pesan ke layar untuk memberikan informasi kepada pengguna. Jadi pesannya seperti ini: admin sign in and lalu ada inputan masukkan nick dengan cin sebagai input nick dari data variabel input nick. Lalu ada for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah KTP, i plus plus. Itu tuh untuk melakukan pencarian data array data KTP untuk mencocokkan nick yang dimasukkan pengguna. Lalu ada if data KTPI nick sama dengan input nick. Itu tuh untuk mengecek apakah nick yang dimasukkan pengguna cocok dengan data di array. Lalu ada cout, selamat datang, data KTP, i titik nama,
Lalu ada kalimat i garis miring n garis miring n. Itu tuh untuk menampilkan pesan sambutan. Lalu ada return true. Nah, itu tuh untuk mengembalikan nilai true jika nick ditemukan. Lalu setelah itu ada cout, nick tidak ditemukan. Itu tuh menampilkan pesan jika nick tidak cocok dengan data. Lalu ada return false, itu mengembalikan nilai false jika nick tidak ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidil Fikri Ramdhani dengan NIM 23000 18379 yang dimana saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dia sudah menjelaskan beberapa kode program dari proyek struktur data. Nah, di sini saya langsung saja ke fungsi selanjutnya yang dimana fungsi selanjutnya itu ada void tambah barang. Void tambah barang ini dapat menambahkan barang baru ke dalam gudang. Dengan kode rinciannya itu cout masukkan kode barang yang dimana untuk memasukkan kode barangnya dan scene ini untuk menempelkan kode barang tersebut. Begitu juga dengan cout masukkan tanggal masuk dan scene gudang jumlah barang tanggal. Terus ketika sudah berhasil maka cout barang berhasil ditambahkan. Untuk fungsi yang selanjutnya itu ada void catat pembeli yang dimana dia itu mencatat data pembeli dan barang yang dibeli ke dalam array antrian pembeli. Dengan kode rinciannya itu cout masukkan di pembeli, terus sin antrian pembeli jumlah pembeli titik TP, yang dimana dapat menampilkan agar si pembeli tercantum di antrian pembeli. Terus cout masukkan waktu kedatangan. Sama halnya dengan nick pembeli, memasukkan waktu, terus memasukkan kode barangnya. Ketika sudah berhasil, maka data pembeli berhasil dicatat. Begitu juga dengan fungsi selanjutnya yaitu void cetak daftar barang, yang dimana dia tuh dapat mencetak daftar barang yang ada di gudang ke layar konsul dengan kode rincian, dengan kode program rinciannya itu cout kode barang tanggal masuk dengan menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0, i sama kurang lebih jumlah barang, i plus plus, di mana dia itu dapat menampilkan header tabel daftar barang. Dapat memulai perulangan untuk menampilkan setiap barang dalam gudangnya. Begitu juga dengan for ininya, for ininya. Selanjutnya fungsi tampilkan pembeli, di mana kode rincian itu menggunakan perulangan juga for integer i sama dengan 0, i kurang lebih jumlah pembeli, cout antrian pembeli dengan indeks i plus ktp. Dan di mana fungsi ini dapat mencetak daftar pembeli dan barang ke layar ke layar konsul. Untuk itu eh, fungsi selanjutnya itu ada void sort pembeli by waktu, yang dimana for integer i sama dengan 0, i kurang lebih jumlah pembeli kurang 1, i plus plus, yang dimana dia itu perulangan untuk membandingkan semua elemen kecuali yang terakhir. Sama seperti yang tadi, for integer j sama dengan 0, j kurang lebih jumlah pembeli kurang 1 kurang kurang i kurang 1, j plus plus plus, yang dimana itu dia dapat membandingkan pasangan elemen yang berturut-turut dengan menggunakan if antrian pembeli j titik waktu lebih besar antrian pembeli j plus 1 titik waktu. Dengan itu dia memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya berdasarkan waktunya.
pembeli tem sama dengan antrian pembeli J, yang dimana itu dia menyimpan elemen saat ini dalam variabel sementaranya. Antrian pembeli indeks J, antrian pembeli sama dengan antrian pembeli J plus satu, yang dimana dia itu dapat menukar elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Begitu juga dengan antrian pembeli J plus satu sama dengan tem. Dapat memindahkan elemen yang lebih besar ke posisi berikutnya. Demikian dari penjelasan saya. Untuk kode program selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkianido Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 2300001835 akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai proyek struktur data kasus inventarisasi gudang ini. Saya akan memulai presentasi dari baris ke-113. Pada baris ini terdapat sebuah fungsi bernama layani pembeli. Fungsi layani pembeli ini bertujuan untuk menghapus pembeli pada antrian paling awal. Jadi pembeli yang sudah dilayani itu tidak akan ada lagi dalam antrian karena memang sudah dilayani pembeli tersebut. Dalam fungsi ini berbunyi, jika jumlah pembeli itu kosong atau tidak ada, maka akan muncul tulisan tidak ada pembeli dalam antrian. Ini akan muncul dalam konsol yang terdapat di tampilan output pengguna. Kemudian, ya, jika tidak, ya, maka akan memanggil sebuah fungsi bernama sort pembeli by waktu. Jadi fungsi sort pembeli by waktu ini akan menyortir pembeli yang datang pertama kali atau antriannya ada di urutan pertama. Ini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian setelah itu pada fungsi yang saya blok ini, blok kode yang ini merupakan blok kode untuk menampilkan antrian pembeli di urutan pertama atau di indeks ke 0. Jadi yang paling awal itu akan ditampilkan dulu. Nah, setelah itu karena pembeli tadi yang datang di urutan awal akan dihapus dari antrian pembeli, maka perlu adanya perulangan untuk menggeser seluruh antrian berikutnya. Jadi bunyinya INTI sama dengan 1, dimulai dari 1, selama I kurang dari jumlah pembeli, kemudian I diinkrementkan, maka antrian pembeli dengan indeks I kurang dari 1 sama dengan antrian pembeli di indeks ke I. Artinya semuanya akan digeser ke kiri. Jadi pembeli dengan urutan antrian kedua kemudian akan menjadi antrian pertama karena pembeli antrian pertama sebelumnya telah dilayani dan kemudian dihapus dari antrian. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengurangan atau jumlah pembeli min gitu ya. Jadi didekrementkan. Kemudian setelah itu muncul cout atau tampilan output bertuliskan pembeli telah dilayani. Artinya pembeli telah berhasil dilayani. Setelah itu ada fungsi main atau fungsi utama. Di fungsi utama ini seperti tadi yang telah disampaikan, kita memanggil load data KTP, kemudian di sini ada percabangan, yaitu percabangan untuk memanggil sync in, ya, untuk memanggil fungsi sync in. Nah, kemudian pada line ke-139 ini terdapat inisialisasi berupa variabel int pilihan yang nanti akan dipergunakan untuk pengguna menginputkan pilihan dalam menu yang ditampilkan. Di sini ada perulangan do. Selama perulangan tersebut tidak memenuhi aturan, maka perulangan akan terus berlanjut.
Perulangan ini akan terhenti ketika pengguna menginputkan nilai 0. Jadi selama tidak 0, maka perulangan akan terus berlanjut. Di sini ada output berupa cout menu utama dengan pilihan ke-1 tambah barang, pilihan kedua catat pembeli, pilihan ketiga cetak daftar barang, pilihan keempat tampilkan pembeli, pilihan kelima layani pembeli, dan pilihan dengan inputan 0, maka program tersebut akan keluar. Di sini pengguna juga diminta untuk menginputkan pilihan guna untuk menentukan dia ingin memilih pilihan yang mana. Kemudian di sini kita menggunakan percabangan switch dengan variabel pilihan seperti tadi yang sudah diinisialisasi di sini. Kemudian case 1 ya, kita memanggil sebuah fungsi bernama tambah barang. Di case 2, kami memanggil catatan pembeli, catat pembeli. Kemudian di case ketiga, kami memanggil fungsi cetak daftar barang. Di case keempat, kami memanggil fungsi tampilkan pembeli. Di case kelima, kami memanggil fungsi layani pembeli. Dan di case 0 atau pilihan dengan inputan 0, kami memunculkan tulisan keluar dari program. Artinya pengguna meminta program untuk dikeluarkan. Seperti itu. Nah, jika pengguna menginputkan inputan yang salah atau tidak valid, maka akan muncul tulisan berikut, pilihan tidak valid. Baik, itu tadi penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.